Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas mengenai perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama ada perilaku taat. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan setia. Aturan adalah perbuatan yang harus dijalankan. Kemudian aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Kemudian di antara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah taat adalah Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri. Yang kedua, apabila terjadi perbedaan pendapat harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang ketiga, mengembalikan segala permasalahan kepada Al-Qur'an dan Sunnah lebih utama dalam lebih dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, ya ayyuhalladzina, hukum bacaannya mad jaiz munfasil. Yang kedua, amanu, hukum bacaannya mad badal. Yang ketiga, ati Allah, hukum bacaannya lam tafhim. Yang keempat, wa ulil amri, hukum bacaannya alif lam qamariyah. Yang kelima, fa in tanaza'tum, hukum bacaannya ikhfa hakiki. Selanjutnya yaitu kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi, tidak hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Kompetisi yang dianjurkan dalam Islam adalah kompetisi dalam kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai kompetisi kebaikan ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi tahtalifun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang
diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dengan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya suatu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang pertama, Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT sebelumnya. Yang kedua, Allah SWT memerintahkan agar memutuskan perkara menurut Al-Quran dan tidak mengikuti hawa nafsu sehingga meninggalkan kebenaran. Yang ketiga, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, perintah agar setiap orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum bacaan tajwid. Yang pertama ada likullin ja'alna, hukum bacaannya ikhfa hakiki. Yang kedua milkum syir'atan, hukum bacaannya izhar safawi. Yang ketiga atau wa minhaja, hukum bacaannya mad iwad. Walau Allah, hukum bacaannya mad wajib muttasil. Yang terakhir ummatan wahidatan, hukum bacaannya idgham bi gunnah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, dan keyakinan atas sesuatu. Dalam etos tersebut mengandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna mungkin. Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Isi kandungan dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang pertama, Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja atau beramal sebanyak-banyaknya dan Allah SWT akan membalas semua yang telah kita kerjakan. Yang kedua, Allah SWT akan melihat dan menilai amal-amal perbuatan manusia. Yang ketiga, pada akhirnya seluruh manusia akan kembali kepada Allah SWT dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Yang keempat, setiap orang yang berbuat baik akan diberikan pahala atas perbuatannya itu, sedangkan yang berbuat jahat akan diberikan siksaan atas perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian ada hukum tajwid. Yang pertama yaitu ada fasayarallah, hukum bacaannya lam tafkhim. Yang kedua wal mu'minun, hukum bacaannya alif lam qamariyah. Yang ketiga wasyahadah, hukum bacaannya alif lam syamsiyah. Yang keempat fayunabbi'ukum bima, hukum bacaannya ikhfa syafawi. Yang kelima ta'malun, hukum bacaannya mad arid lisukun. Selanjutnya ada menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, perilaku mulia tentang ketaatan. Yang pertama ada selalu menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila berperilaku yang dilarang Allah SWT. Kemudian, perilaku mulia tentang kompetisi
dalam kebaikan. Yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan. Yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan. Yang selanjutnya, yang terakhir, perilaku mulia tentang etos kerja. Yang pertama, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapat sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip. Yang ketiga, pantang menyerah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata yang saya ucapkan. Bagaimana masa depanmu nanti itu semua tergantung dengan bagaimana proses yang kamu jalani saat ini. Jadi, jangan menyia-nyiakan waktu Anda untuk esok hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.